warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat kepada kita semua. Dan benarlah dikatakan bahwa nikmat itu tidak akan terasa sempurna kecuali ketika kita kehilangan nikmat tersebut. Maka ketika lampu menyala, maka terasa nikmat luar biasa, terang, benderang, listrik, dan tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin azakumullah. Melanjutkan kajian kita masuk kepada babu haddis sariqah, bab penjelasan tentang hukuman kasus pencurian. Ikhwan fiddin azakumullah, pencurian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah sariqah, sin ra qaf ta marbutah, yang artinya secara bahasa adalah akhdhu syai'in min khafa, mengambil sesuatu secara tersembunyi. Itu secara bahasa. Dan secara maknawi atau secara istilah syariat tidak jauh-jauh dari istilah bahasa. Para ulama mengungkapkan bahwa as-sariqah, pencurian, adalah akhdhu malin muhtaramin li ghairihi min hirzin ala wajil ikhtifa. Perhatikan definisinya. Dengan definisi ini maka kita akan memasukkan mana kasus pencurian yang ada hukumannya yang telah ditentukan oleh Allah, dan mana pencurian yang tidak termasuk dihukum sebagaimana hukum Allah, dan mana-mana saja yang bukan termasuk pencurian, sehingga tidak berlaku hukuman pencuri dalam hukum agama Islam. Yang cerita-cerita tolong diam dulu ya. Ayo anak-anak itu dirapikan dulu. Anak-anaknya yang bawa anak-anak. Orang tua bertanggung jawab ketika dia punya anak, tidak hanya melahirkan saja. Harus bertanggung jawab. Baik. Maka definisi secara syariat adalah mengambil harta yang dilindungi dari selainnya tatkala harta itu dijaga atau disimpan secara sembunyi-sembunyi. Dari sini ada beberapa poin yang harus kita perjelas. Inilah pencurian yang mana di sana ada hukuman potong tangan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka hendaklah dipotong tangan mereka. Yaitu pencurian, mengambil harta orang lain yang mestinya dijaga atau mestinya dihormati, tidak boleh diambil. Kemudian harta ini milik orang lain dan sedang disimpan atau dijaga dengan cara sembunyi-sembunyi. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ketika ada orang mengambilnya terang-terangan di hadapan orang pemiliknya, maka ini bukan termasuk sariqah, bukan termasuk pencurian. Sehingga hukumannya bukan hukuman potong tangan, tetapi bisa lebih berat daripada hal itu. Atau misalnya seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama,
yaitu orang yang sedang berkhianat. Dia misalnya dititipi amanah, atau dia misalnya menjaga amanahnya kaum muslimin, kemudian dia khianat, yang dibahasakan oleh kebanyakan kita dengan istilah korupsi. Maka korupsi itu tidak sama dengan sariqah. Korupsi bukan pencurian, tapi bentuk lain dari mengambil harta dengan tidak hak. Sehingga disebutkan oleh para ulama, korupsi termasuk khianat, bukan pencurian, sehingga hukuman orang yang korupsi bukan dipotong tangan, tapi hukuman yang lain disebut ta'zir, diambilkan atau dipilihkan hukuman oleh penguasa kaum muslimin dengan hukuman yang sekiranya membuat dia jera. Sampai-sampai para ulama membenarkan apabila penguasa memberikan hukuman yang paling berat di dunia kepada para koruptor, itu dibenarkan. Apa hukuman paling berat? Hukuman mati. Karena korupsi itu bukan pencurian. Hukumannya tidak ditentukan oleh Allah, diberikan pilihan kepada para penguasa, dicarikan hukuman yang sekiranya dia jera. Kalau memang tidak jera dengan hukuman denda misalnya, tidak jera dengan hukuman penjara misalnya, tidak jera dengan hukuman-hukuman yang lain, fisik, materi dan semisalnya, atau hukuman sosial dan semisal, maka diperbolehkan bagi pemimpin kaum muslimin untuk menghukum yang paling tinggi, yaitu hukuman mati. Ini dibenarkan dalam Islam karena itu bukan pencurian. Secara definisi bukan termasuk definisi pencurian kalau korupsi itu. Ikhwana fiddin azakumullah, dari sini juga kita ketahui bahwasanya apabila seorang itu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, tapi harta tersebut bukan harta yang mestinya dihormati atau dilindungi, misalnya harta yang haram, maka itu bukan termasuk pencurian dan tidak ada hukum potong tangan. Misal ada orang zalim mencuri, tapi yang dicuri adalah khamr. Khamrnya orang dagang khamr dicuri, lalu ketangkap pencuri ini. Maka sang pencuri ini tidak dihukum potong tangan meskipun yang dicuri besar. Kenapa demikian? Karena yang dicuri itu ghairu muhtaram, benda-benda atau harta-harta yang tidak halal. Contoh yang lain disebutkan oleh para ulama. Atau misalnya dia mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, tetapi barang tersebut tidak sedang dijaga atau tidak sedang disimpan, maka hal ini tidak akan dihukum dengan hukuman potong tangan. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Di antaranya adalah syarat dipotong tangan itu pencuri mencuri harus barang yang sedang disimpan oleh pemiliknya, dan tentu saja penyimpanan barang itu berbeda-beda dengan barang tersebut. Kita tahu bahwa hewan piaraan itu disimpan di mana? Di kandang. Emas disimpan di mana? Di almari, dalam kotak, dikunci dan semisalnya. Baju-baju yang mahal disimpan dalam lemari. Bahkan kadang-kadang tidak dikunci pun sudah dikatakan sudah disimpan. Ya, uang disimpan di mana? Di almari, di kotak, di brankas dan semisal. Nah, kalau itu yang dicuri maka berlakulah hukum potong tangan karena dia mencuri barang-barang yang sedang disimpan oleh pemiliknya. Nyuri kambing misalnya, tapi kambingnya ini keleleran di jalan, ya, ketangkap pencurinya, maka tidak ada hukum potong tangan. Kenapa demikian? Karena dia mengambilnya di tempat yang tidak disimpan barang tersebut. Sehingga para ulama mengatakan dari sini ada kaidah, maka had, hukuman-hukuman yang ditentukan oleh Allah itu bisa dibatalkan karena adanya syubhat, kerancuan. Orang yang mengambil kambing yang sedang berkeliaran di jalan, dia akan mengatakan, oh saya nyelamatkan, sehingga dia bebas dari hukuman potong tangan, tetapi dihukum dengan hukuman yang lain yang layak dan membuat dia jera. Ikhwanna fiddin azakumullah,
Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinarin fasa'idan, muttafaqun alaihi wal lafdzu li Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Aisyah, tidak dipotong tangan pencuri itu kecuali mencuri 1/4 dinar ke atas. Hadis ini muttafaqun alaih, lafaz persisnya ini adalah milik Imam Muslim. Walafdzul Bukhari, sementara Imam Bukhari menyampaikan riwayat tuqta'u yadus sariqi fi rubu'i dinar fasa'idan. Dipotongnya tangan pencuri itu apabila mencuri 1/4 dinar ke atas. Wa fi riwayatin li Ahmada iqta'u fi rubu'i dinarin wa la taqta'u fi ma huwa adna min dzalik. Dalam riwayat Ahmad, ya, Rasulullah mengatakan, potonglah tangan pencuri ketika mencuri 1/4 dinar, dan jangan dipotong tangan pencuri kalau mencuri kurang dari 1/4 dinar. Maka hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan kepada kita pencuri itu memang hukumannya potong tangan. Seperti ayat Allah yang menyebutkan tadi, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ya, para ulama mengatakan ada sedikit beda antara kasus kemarin kita sebutkan zina dan mencuri dalam Al-Quran, dua-duanya. Ketika berbicara masalah pencurian, Allah memulai dengan pihak laki-laki, as-sariqu was-sariqatu, was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Sementara ketika berbicara tentang hukuman pezina, maka Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Pezina perempuan, demikian pula pezina laki-laki, maka hukumlah dengan hukuman cambuk. Maka disebutkan oleh para ulama ketika ditanya, kenapa sih ketika berbicara tentang pencurian Allah memulai laki-laki dulu, sementara ketika berbicara tentang hukuman zina Allah memulai pihak wanita dulu? Maka para ulama mengatakan inilah gaya bicara Allah Subhanahu wa taala, tata bahasa yang disampaikan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama itulah yang dominan. Pencurian, karena yang dominan itu adalah yang melakukan kaum laki-laki, tidak menutup kemungkinan juga perempuan, maka Allah menyebutkan yang pertama adalah laki-laki. Sementara kasus perzinahan disebutkan oleh para ulama, dominannya perzinahan itu dimulai dari pihak perempuan, ya, yang menggoda, sehingga terjadi perzinahan itu biasanya karena akibat godaan dari wanita. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Rasulullah mengatakan, aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar setelah aku wafat ini kecuali fitnah terhadap laki-laki dari kaum wanita. Jadi karena dominannya perzinahan itu terjadi, sebabnya awalnya adalah perempuan, maka Allah menyebutkan dalam bab zina itu adalah wanita terlebih dahulu. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya perzinahan itu dimulai dari laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah mengatakan tidak dipotong tangan pencuri kecuali mencuri 1/4 dinar ke atas, maka para ulama mengatakan ini syarat, yaitu batasan nisab. Tidak semua mencuri atau tidak semua pencuri itu dipotong tangan. Ya, nyuri sendal di masjid misalnya. Sendal apa? Sendal japit. Maka tidak dipotong tangan. Kalau mencuri kotak amal bagaimana? Dipotong nggak tangannya? Tergantung isinya berapa. Kalau ternyata dibongkar cuma 100.000, maka tidak dipotong tangan. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi membatasi 1/4 dinar ke atas. Berapa ukuran atau kadar 1/4 dinar kalau dirupiahkan? Para ulama telah menyebutkan, dan ini hanya sebatas perkiraan saja. Gampangnya, ya, 1 dinar itu adalah uang logam terbuat dari emas. Uang logam terbuat dari emas. Uang logam biasa, tapi terbuat dari emas. Kalau ditimbang, itu beratnya 4/4 gram emas. Itu 1 dinar. Sekali lagi, 1 uang logam
dinar itu adalah terbuat dari emas. Kalau ditimbang pakai timbangan, itu beratnya 4/4 emas kalau dipakai gram. Nah, kasus pencurian itu nisabnya adalah 1/4 dinar ke atas. Maka berarti perkiraannya adalah 1/4 dinar dibagi 4. Maka itulah 1/4 dinar. Anggap saja 1 dinar itu dirupiahkan sekarang, 1 gram emas itu berapa kira-kira sekarang? Anggap saja 700, terus naik sekarang. Ya, 700 ya. Berarti di situ kalau 4/4 gram berarti 7 kali 4/4 berapa itu? Berapa? 3 jutaan kira-kira. Itu dibagi 4/4. Sudah, anggap saja 1 gram lebih sedikit lah. Berarti 800-an ribu kira-kira. Kalau sekarang kira-kira mencuri sesuatu yang harganya 800 ribuan, maka kena hukuman potong tangan, karena itu adalah nisab minimal hukuman potong tangan. Ini maksudnya. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini adalah syarat hukuman potong tangan yang pertama bagi pencuri. Apa itu? Syarat yang pertama adalah an yablughan nisab, atau an yablughal masruqu an nisaba wa huwa rub'u dinarin fasaidan. Barang yang dicuri itu mencapai nisab, kadar minimal potong tangan yaitu 1/4 dinar ke atas. Ini yang pertama. Jadi kalau mencuri kamera ini kira-kira kena enggak? Kena. Kamera ini berapa harganya? Kamera yang besar ini berapa? 10 jutaan. Taib. Tes. Kita lanjutkan. Kemudian syarat yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, yaitu syarat secara umum bahwasanya hukuman yang telah ditentukan oleh Allah itu tidak boleh dijalankan atau dihukumkan kecuali kepada pencuri. Mukallaf. Apa mukallaf di sini? Mukallaf di sini artinya adalah akil baligh, yaitu sudah berakal, sehat akalnya, dan sudah balik. Jadi kalau akalnya kurang, ya, atau misalnya gila, mencuri, dan yang dicuri itu adalah besar, mencapai nisab, maka dia tidak dipotong tangannya. Kenapa demikian? Syarat mukallafnya tidak terpenuhi. Atau dia cerdas tetapi dia belum balik, maka dia belum dipotong tangannya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat qalam, tidak mencatat dosa orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah anis saghiri hatta yablugha. Anak kecil tidak ditulis dosanya kecuali sampai balik. Kemudian wa anil majnuni hatta yufiqa. Demikian pula orang yang gila berbuat dosa apapun tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia sadar, sembuh dari gilanya. Jadi ini syarat yang kedua disebutkan oleh para ulama, bahwa orang mencuri dipotong tangannya apabila dia adalah mukallaf, berakal, lagi balik, akalnya sehat dan dia sudah balik. Ya, balik. Dari sini aja. Kita lanjutkan. Sabar ya.
Kita lanjutkan lagi. Jadi syarat yang kedua, pencuri itu tidak dipotong tangannya kecuali apabila dia sudah berakal sehat dan sudah balik. Adapun kapan seorang itu dikatakan balik, maka ini sudah kita bahas setelah lalu, ya. Di antaranya adalah ketika seorang laki-laki itu sudah bermimpi basah, kalau perempuan sudah haid dan yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali dia kalau tidak mengakui pencurian, maka dipersaksikan pencuriannya oleh 2 orang laki-laki yang terpercaya. Jadi salah satunya. Jadi kalau tidak mengaku, maka harus ada 2 orang saksi terpercaya, baru dihukum potong tangan. Kalau dia tidak mengaku dan tidak ada 2 saksi yang terpercaya, maka tidak boleh dihukum potong tangan. Ya, ini yang ketiga. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah mengatakan wa asyhidu dzawai adlin minkum. Dan persaksikanlah oleh 2 orang laki-laki yang terpercaya di antara kalian. Ini dalam urusan harta. Jadi kalau ada klaim masalah harta, pencurian, kemudian pengkhianatan harta, kemudian persisian tentang harta, satu sama lain saling klaim ini punya saya, itu juga mengklaim ini punya saya, kemudian perdebatan masalah titipan dan semisalnya sampai diangkat ke pengadilan, maka yang mengklaim harus mendatangkan 2 orang saksi laki-laki yang terpercaya. Demikian pula masalah pencurian ini tidak sah dikatakan mencuri dan dihukum potong tangan kecuali kalau tidak ada pengakuan dari pelakunya, maka harus ada saksi 2 laki-laki yang terpercaya. Kemudian syarat yang selanjutnya berapa ini? Yang keempat adalah tidak dipotong tangan pencuri kecuali pencuri itu adalah mencuri barang yang sedang disimpan. Dan para ulama sepakat akan hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir. Beliau mengatakan bahwa pencuri ketika mencuri barang yang tidak tersimpan dengan baik, maka tidak ada hukum potong tangan. Ini sepakat para ulama. Terus apakah dibiarkan? Tidak juga. Dihukum, tetapi hukumannya bukan sampai potong tangan. Mungkin didenda, mungkin dipenjara, mungkin yang lainnya. Yang penting dia tidak dihukum potong tangan. Kenapa demikian? Karena syarat yang keempat tidak terpenuhi, yaitu barang yang dicuri harus disimpan. Dan para ulama mengatakan bahwa menyimpan barang itu berbeda-beda tergantung dengan barangnya, tergantung dengan situasi keamanannya. Ya, semakin mahal barang tersebut, maka semakin kuat penjagaannya, penyimpanannya. Semakin tidak aman suatu negeri, maka penjagaannya pun semakin harus lebih kuat. Semakin murah barang tersebut, maka penjagaannya semakin ringan. Semakin aman negeri tersebut, maka penjagaannya pun semakin ringan. Contoh, kita sudah katakan tadi peliharaan kambing. Maka dikatakan kambing itu dipelihara dan dijaga ketika dia dimasukkan kandang. Tidak mungkin dimasukkan lemari kan? Maka dia dimasukkan kandang, maka ini sudah dikatakan dijaga. Kalau misalnya berkeliaran di jalan, maka belum dikatakan dijaga. Orang pencuri mencuri kambing di jalanan, maka dia pencuri iya, tapi tidak boleh dipotong tangan, dihukum yang lain. Kenapa demikian? Syarat yang keempat tidak terpenuhi, barang tersebut tidak disimpan. Kemudian, misalnya barang dagangan yang di toko, ya, kapan dikatakan itu disimpan sehingga pencurinya dipotong tangan? Misalnya malam-malam, maka toko biasanya ditutup, dikunci, kemudian pagarnya digembok, itu sudah dikatakan disimpan. Maka ketika ada pencuri membuka pagar dengan paksa, membongkar, merusak pintu, lalu mengambil barang-barang tersebut,
maka itu sudah dikatakan mencuri barang yang disimpan pada saat kondisi seperti zaman kita sekarang di tempat kita. Tetapi di tempat lain berbeda. Kadang-kadang situasi keamanan yang bagus, maka menjaga barang dagangan itu lebih gampang, lebih ringan. Seperti disebutkan, misalnya para pedagang di Mekah misalnya, mereka ketika dagangan barang-barang yang ada, misalnya ada minyak wangi, ada mainan-mainan dan semisal, ketika malam hari mereka tinggal menutupkan kain di dagangan mereka saja, ditutupkan kainnya, bahkan kadang-kadang tidak tertutup secara rapi, tidak tertutup sempurna, ya, ditutup begitu saja, ditinggal pulang. Besok paginya jam 8 baru datang, dibuka lagi kainnya, tidak pakai ditutup pagar, tidak ada besi dan semisal, bahkan tidak ada gemboknya. Lalu tiba-tiba datang pencuri malam-malam, ngambil barang, dihabisi barang tersebut, dibuka kainnya, dihabisi barang-barang tersebut. Apakah pencuri seperti ini dihukum potong tangan? Jawabannya dipotong tangan. Karena apa? Karena seperti demikian ini di tempat yang aman sudah dikatakan menjaga barang, menyimpan barang, ya, dan barangnya pun juga barang-barang yang sifatnya tidak terlalu mahal, mainan-mainan. Beda lagi kalau barang itu adalah barang-barang yang sangat mahal, maka tidak cukup ditutup dengan kain, biasanya ada pintunya, dikunci dan semisal. Dibedakan ya, ada toko mainan itu kalau tutup ditutupi kain saja kalau di Mekah nanti. Kalau misalnya toko itu toko-toko apa biasanya yang ditutup rapat itu? Toko emas, nah itu ditutup rapat, ada double pintunya, iya. Atau misalnya toko parfum-parfum yang agak mahal, itu ada pintunya, pintu besi, ditutup rapat dan semisal. Maka ini baru dikatakan menjaga barang tersebut. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya itu seperti mainan dan semisal, cukup ditutup kain, itu sudah dikatakan menjaga. Mencuri barang tersebut mencapai nisab, dipotong tangannya. Jadi berbeda. Penjagaan itu berkaitan dengan perbedaan barang dan perbedaan kondisi keamanan. Ya, diceritakan oleh para ulama dahulu pada zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz itu sangat aman, negara makmur, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kami ketika mempunyai barang kami merasa aman meskipun kami tidak mengikatnya. Ya. Bahkan mereka mengatakan, kami ketika ketiduran malam, pintu rumah kami tidak terkunci, lupa, kami tidak ada rasa takut sama sekali. Maka seperti ini berarti keamanannya lebih terjamin, maka menjaga barang pun lebih ringan, lebih mudah. Kapan orang masuk rumah itu kemudian ngambil barang-barang, itu sudah dikatakan mengambil barang yang disimpan, meskipun pintu tidak dikunci. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita katakan bahwasanya penjagaan barang yang menjadi syarat dipotongnya tangan mencuri itu berbeda-beda tergantung perbedaan barang dan juga perbedaan kondisi keamanan. Bahkan juga ditambahkan yang ketiga, tergantung perbedaan zaman atau waktu. Kadang-kadang waktu di satu tempat waktunya berbeda, kadang-kadang waktu dahulu aman, sekarang tidak aman, maka berbeda cara menjaga barang tersebut. Kemudian yang kelima, hukuman potong tangan, demikian pula hukuman-hukuman yang lain seperti qisas, hukuman cambuk bagi pezina, hukuman cambuk bagi penuduh zina, hukuman rajam bagi pezina muhsan. Maka syarat ditegakkannya itu harus diputuskan oleh imam. Imam apa? Imam masjid? Hah? Bukan. Penguasa kaum muslimin yang sah, yang punya wilayah, yang punya kekuasaan, yang perkataannya harus diterapkan. Ini yang dianggap, ya, bukan penguasa-penguasa. Mati betul apa enggak? Jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi syarat hukuman potong tangan, demikian pula hukuman cambuk, hukuman rajam dan hukuman qisas itu disyaratkan harus yang memutuskan adalah penguasa, bukan penguasa yang tidak sah, ya, yang ngaku-ngaku misalnya. Maka ini tidak boleh.
Ya harus, dan ini penguasa kelompok-kelompok tertentu. Ya, bukan penguasa kelompok-kelompok tertentu. Nah, hal ini disepakati oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Ya. Imam Qurtubi telah menyatakan bahwasanya la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa syarat ini wajib dipenuhi sebelum ditegakkan hukuman-hukuman had seperti potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya. Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, Imam Qurtubi mengatakan, menukil dari Imam As-Sawi dalam hasyiahnya 'alal Jalalain, wa idza qatalahu qabla idznil hakim uzzira. Kita nukil dari kitab Fikih Sunnah juz 2 halaman 453. Kata Imam As-Sawi dalam catatan kaki Jalalain, beliau mengatakan apabila seseorang itu sekali lagi dikatakan apabila, kata Imam As-Sawi, apabila dilakukan hukuman qisas, jadi ada orang membunuh lalu dibunuh lagi oleh keluarga korbannya, maka ketika dia lakukan hukuman qisas ini tanpa izin hakim, maksudnya imam, pemimpin yang sah, maka dia yang melaksanakan hukuman ini tanpa izin pemimpin yang sah itu justru harus diberi hukuman. Jadi malah dia yang diberi hukuman. Jadi misalnya kita ini ya, di antara kita ada yang mencuri, ya mudah-mudahan tidak. Di antara kita ada yang mencuri sepeda motor, lalu kita tangkap, ya kita tangkap, kemudian takmir masjid menghukumi, ayo kita potong tangan dia, karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk potong tangan. Maka dicari siapa yang bisa memotong tangannya dengan baik, dipotong tangannya. Maka para ulama mengatakan orang-orang yang memotong tangan pencuri seperti ini, sementara tidak ada izin daripada pemimpin yang sah, maka mereka yang menghukum ini harus dihukum, diberi hukuman supaya mereka jera, karena melangkahi pemimpin yang sah. Tidak boleh. Ya, jadi kalau masing-masing boleh menghukum, maka semua menjadi aparat, akhirnya semua kacau. Lalu kemudian terjadi balas dendam, apalagi masalah qisas. Ya, ini terjadi di sebuah wilayah, di satu wilayah tertentu itu ada perkelahian pakai senjata, dan itu turun temurun. Kenapa demikian? Saling membalas. Jadi dulu kakek moyangnya pernah dibunuh oleh keluarganya itu, maka dia sekarang membalas. Kemudian puluhan tahun berikutnya salah satu anak cucunya membalas, terus begitu. Kenapa demikian? Dia membalas, menghukum qisas tanpa keputusan pemimpin yang sah. Akhirnya tambah kacau. Pembunuhan terjadi semakin merebak. Demikian pula pencurian. Seorang pencuri yang mencuri sudah mencapai nisabnya, tapi kalau pemimpin yang sah tidak memutuskan hukuman potong tangan, maka tidak boleh bagi kita melaksanakan hukuman potong tangan ini, karena itu adalah hak para pemimpin yang sah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui bahwasanya dalam Islam hukuman potong tangan bagi pencuri itu nisabnya adalah 1/4 dinar ke atas. Adapun hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin thamanuhu 3 darahima, muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotong tangan pencuri tatkala dia mencuri tameng perang yang harganya 3 dirham. Maka para ulama mengatakan pendapat yang kuat ini bukan nisab, tapi itu adalah kenyataan saat itu ada pencuri mencuri tameng perang, ya, kemudian harganya 3 dirham, dan saat itu 3 dirham sama dengan 1/4 dinar. Jadi Rasulullah memotong tangan orang yang mencuri tameng, dan para ulama memperkirakan, ya memang tameng berperang itu paling tidak memang harganya segitu, wajar. Jadi kalau kita menganalisa sekarang, orang yang digunakan untuk orang menggunakan senjata perang, tameng misalnya, tameng terbuat dari apa biasanya?
besi atau benda-benda yang keras yang lain, itu kalau dibeli atau dijual itu kira-kira harganya tidak jauh-jauh dari 1/4 dinar. Ya. Dan saat itu harganya di pasaran pada zaman Rasulullah itu harganya 3 dinar. Dan memang disebutkan oleh para ulama 3 dinar pada zaman Rasulullah saat itu adalah 1/4 dinar. Maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa tetap nisabnya potong tangan bagi pencuri itu adalah 1/4 dinar ke atas. Adapun Rasulullah memotong pencuri yang mencuri tameng perang seharga 3 dirham, maka itu adalah contoh kasus pencurian, mencuri sebuah tameng yang harganya saat itu pakai dirham, tapi itu juga kalau dinilai dengan dinar adalah 1/4 dinar insyaallah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu, muttafaqun alaihi aidan. Rasulullah mengatakan, ini perhatikan ada makna yang disampaikan oleh para ulama penafsiran hadis ini, dan kita harus melihat kalau kita hanya memahami hadis ini tekstual maka kita akan salah praktek. Ya. Makanya para ulama mengatakan apalagi orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja, dalam masalah potong tangan pasti keliru. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nisabnya. Yang penting mencuri maka potong tangan. Maka mencuri yang paling murah pun dipotong tangan. Ya. Kemudian memotong tangan sampai mana? Pergelangan tangan atau siku? Tidak tahu. Sehingga salah. Dikira-kira oh bagusnya sampai siku. Ternyata tidak demikian. Dalam hadis sebutkan pergelangan tangan saja. Ya. Jadi syarat-syarat yang lain itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, seperti syarat harus dengan izinnya atau keputusan para penguasa yang sah misalnya. Kemudian juga akil balik. Ini semua syarat dan itu semua disebutkan dalam hadis yang sahih. Makanya tidak bisa kita cukupkan dengan Al-Quran kemudian kita mengabaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Abu Hurairah yang kedua ini atau yang ketiga ini, yang muttafaqun alaih juga, Rasulullah mengatakan Allah melaknat pencuri yang mencuri al-baydah. Al-baydah apa artinya? Ya? Al-baydah maknanya ada 2. Yang pertama bisa bermakna telur, yang kedua maknanya tameng perang. Ya, al-baydah itu telur bisa. Baydah itu bisa baydatul harbi, yaitu tameng yang biasa digunakan orang berperang. Jadi ada 2 makna. Nanti kita sampaikan apa yang dikatakan oleh para ulama. Fatuqta'u yaduhu, maka kemudian dia dipotong tangannya dan dia mencuri tali atau tambang. Tali atau tambang. Lalu dia dipotong tangannya, muttafaqun alaih. Jadi Allah melaknat pencuri yang mencuri baydah lalu dipotong tangannya. Allah melaknat orang yang mencuri tambang atau tali lalu dipotong juga tangannya. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita sekedar membaca hadis ini, maka mencuri telur 1 butir dipotong tangannya. Mencuri tali seutas tali harga berapa kira-kira? Ya, mungkin 1000 gak sampai dipotong tangan. Ini salah paham dengan hadis ini. Dia hanya membaca dan kemudian dia menganalisa saja. Dan dia tidak melihat apa yang dikatakan oleh para ulama tentang makna hadis ini. Maka makna hadis ini ada 2. Yang pertama, telur di sini maknanya adalah yaitu baydatul harbi. Baydatul harbi itu artinya tameng untuk berperang. Ya. Maka ini jelas kalau demikian maknanya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Rasulullah pernah memotong tangan pencuri karena mencuri tameng perang. Karena tameng perang itu sudah mencapai nisab, yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar. Lalu makna yang kedua tentang telur ini adalah telur betulan. Tapi maksudnya adalah di situ ada takdirnya, ada mahdzufnya. Apa itu? Para ulama mengatakan la'anallahu sariqa yasriqul baydata fayatadarraju ila an yablughan nisab fatuqta'u yaduh.
Allah melaknat pencuri yang awalnya mencuri telur, kemudian berterus sampai mencapai nisab, maka kemudian dipotong tangannya. Ini makna yang kedua. Jadi bukan hanya mencuri telur saja lalu dipotong tangannya, tapi awalnya mencuri telur, kemudian tambah banyak, maka telurnya bisa sampai mencapai nisab. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya orang mencuri kalau tidak segera bertobat itu biasanya ketagihan. Lihat para begal itu. Pertama mencuri berhasil, atau begal pertama berhasil, maka dia semakin menggila, ketagihan. Bahkan mereka rela membunuh. Karena apa? Karena demi mendapatkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kalau tidak segera bertobat demikian. Maka di sini makna yang kedua, telur di sini telur sebenarnya, tetapi di situ maksudnya adalah awalnya mencuri telur, kemudian bertingkat bertambah sampai mencapai nisab, baru kemudian dipotong tangannya. Sementara al-habl di sini makna yang pertama adalah al-hablu, yakni hablus safinah. Habl di sini adalah tambangnya kapal yang besar itu loh. Ya, bukan tali rafia, bukan, tapi tambang yang dulu dikenal oleh para sahabat Nabi, tambang yang ada di kapal biasanya untuk menarik kapal yang besar itu. Nah, itu pasti harganya sudah mencapai dinar, dirham, dan itu sudah mencapai nisab. Atau makna yang kedua sama dengan baidah tadi, yaitu awalnya mencuri tali setelah tali, kemudian bertambah banyak, semakin mencapai nisab, baru dipotong tangannya. Maka hadis ini tidak bertolak belakang dengan apa yang kita sebutkan tentang nisab atau kadar minimal dipotong tangan pencuri itu 1/4 dinar ke atas. Maka di sini disebutkan baidah, kemudian al-habla, itu juga maksudnya ada dua macam tadi dan sudah kita sebutkan. Allahu a'lam. Kita sekarang untuk adzan dulu. Silakan adzan dulu, setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Silakan adzan.
Ada pertanyaan di sini. Apakah orang yang membegal ia berhak untuk dihukum had atau hukuman apa yang pantas untuknya? Kita sebutkan tadi bahwasanya pencurian yang dihukum potong tangan dalam Islam ya, itu adalah harus terpenuhi syaratnya, diantaranya adalah barang itu disimpan. Nah sekarang kalau begal motor itu di mana? Dipakai, maka ini tidak dikatakan disimpan. Berarti hukumannya bukan potong tangan. Tapi apakah kemudian lebih ringan? Belum tentu. Bisa jadi lebih berat. Bahkan ini termasuk terang-terangan merampas harta orang lain. Ini bukan lagi pencuri tetapi al-muharib lillahi wa rasulih. Orang yang membuat kerusakan, memerangi Allah dan Rasulnya. Seperti ini bisa dihukum mati kalau seperti ini. Ya, ini diserahkan kepada penguasa yang sah. Yang penting hukumannya bukan hukuman potong tangan, tetapi dicarikan hukuman yang membuat dia jerah. Allahu a'lam. Bagaimana hukum jika pencuri itu mencuri barang mencapai nisab, akan tetapi dari beberapa orang yang berbeda yang ada di pasar, ketika dia mencuri sekali pencuriannya mencapai nisab, maka tidak dipandang kepemilikan siapa, 2 atau 3 orang, maka ini sudah terkena hukuman potong tangan. Yang penting di situ nisabnya tercapai dan tidak ada keterangan dari para ulama harus dimiliki 1 orang yang dicuri itu. Jadi yang paling penting adalah mencurinya adalah mencuri barang yang sedang disimpan dan sudah mencapai nisab. Meskipun kadang-kadang barang itu milik 2 orang, 3 orang, atau berserikat, atau pedagang itu beberapa orang memilikinya dan semisalnya, maka tetap di sini hukumannya adalah hukuman potong tangan. Jika mobil dikunci dan diparkir di pinggir jalan, apakah bisa dianggap disimpan? Sekarang kita tanyakan lagi. Kebanyakan kita menganggap bahwasanya disimpan nggak mobil yang diparkir di pinggir jalan? Disimpan nggak? Ya belum lah, ya. Karena apa? Karena bahkan di suatu tempat di salah satu negeri kita atau di salah satu wilayah di negeri kita itu ada peraturan daerah yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor terutama roda 4 itu harus mempunyai garasi sendiri. Ya, berarti menyimpan barang-barang seperti ini, seperti mobil dan semisal itu berarti di garasi. Kalau tidak di garasi di luar rumahnya, apalagi di trotoar, trotoar milik siapa? Trotoar milik pemerintah. Berarti itu bukan milik dia, berarti dia belum dikatakan menjaga atau menyimpan mobilnya. Kalau dicuri oleh orang, lalu ketangkap pencurinya, maka pencurinya tidak dihukum potong tangan, tetapi dihukum dengan hukuman yang lain yang membuat dia jerah, dan yang menentukan adalah penguasa kaum muslimin. Seorang laki-laki muslim yang ayahnya kafir, ibunya muslim. Ayahnya kafir, ibunya muslim. Kebalik ya, tidak boleh ini. Ya, apakah boleh menjadi wali hakim untuk pernikahan kakak atau adik? Tidak boleh. Disyaratkan oleh para ulama bahwa wali, yang namanya wali, ya itu harus sesama muslimnya. Termasuk penghalang menjadi wali adalah ikhtilafuddin, yaitu perbedaan agama. Maka tidak boleh menjadi wali. Dicari kerabat dekat laki-lakinya yang muslim. Kalau tidak ada maka wali hakim. Ya, yang ada di negeri kita ada di kantor urusan agama, mereka mengurus hal ini. Ada pendapat bahwa anak hasil perzinahan tidak boleh menjadi wali hakim atau untuk pernikahan saudarinya, dan pernikahan laki-laki kafir dan perempuan muslim tidak sah dan dianggap sama dengan zina. Iya, kalau ada pendapat bahwa anak hasil perzinahan tidak boleh menjadi wali, betul ini. Ya, memang tidak boleh menjadi wali hakim atau tidak boleh menjadi wali pernikahan kalau dia bukan wali yang sah atau wali yang syar'i. Jadi kembalinya kepada wali hakim. Bagaimana menyikapi teman yang lisannya tidak dijaga, suka mengejek satu sama lain dan suka menyakiti hati orang lain? Pertama, dinasihati sebisanya, ya, semampunya. Yang kedua, sabar. Setelah kita nasihati semampunya, kalau nggak mampu ya sabar. Dan yang ketiga, ihtisab. Ihtisab itu menghitung pahala dari Allah. Ketika orang itu mencaci, mencela, maka itu berarti apa? Transfer pahala dari orang yang mencela, mencaci atau menggibah misalnya. Itu pahala bertumbuk-tumbuk. Jadi sabar saja. Insya Allah sekarang mungkin tersakiti, tapi nanti dia yang tersakiti di akhirat kelak. Jadi hitung saja pahalanya. Semakin dia sering mencaci maki, kita dapat pahala terus.
aliran pahala kebaikan dia transfer kepada kita. Lalu yang terakhir, jangan nanti doakan mendapat hidayah. Bukan didoakan kualat ya, didoakan mendapat hidayah. Ya, Allahu a'lam. Apakah sahih kisah seorang yang mencela siwak? Mencela siwak yang bernama Abu Salamah? Siwak? Ya? Siwak ini. Tak kelihatan. Kecil. Hah? Kenapa? Siwak ya, kecilan ya, tulisannya agak diperbesar ya, lain kali ya. Jadi ini sudah pakai kacamata padahal. Apakah sahih kisah seorang yang mencela yang bernama Abu Salamah, dia melahirkan hewan dan sakit perut sebelum? Allahu a'lam. Coba di mana nanti kisahnya kita lihat, kita cek. Kalau memang ada hadisnya kita lihat apakah sahih atau tidak sahih. Allahu a'lam, kami belum tahu hal ini ya. Apakah termasuk ghibah, menggunjing, jika dalam suatu forum guru membicarakan anak yang bermasalah beserta latar belakang keluarganya yang bermasalah? Jika termasuk ghibah, bagaimana mentaubatinya? Sekarang kita tahu ini ghibah atau tidak. Kita lihat kalau kita membicarakan itu, kita ini menikmati nggak kira-kira? Ya, kalau kita menikmati pembicaraan itu, maka itu adalah ghibah. Tapi kalau untuk bermusyawarah bagaimana mencarikan solusi anak seperti ini, maka itu boleh. Berarti ini bukan ghibah, atau ini ghibah murakhas yang diberikan rukhsah kalau memang ada maslahatnya disampaikan kepada orang-orang yang sekiranya bisa memberikan solusi, maka ini boleh. Karena para ulama memberikan pengecualian, ghibah yang dibolehkan itu seperti misalnya ingin mencari solusi musyawarah, ya, atau misalnya dalam pernikahan itu boleh disebutkan kekurangan aib calon pasangan, itu boleh. Seperti Rasulullah ketika diajak musyawarah oleh seorang wanita, Fatimah bintu Qais, bahwasanya ketika selesai masa iddahnya karena suaminya menceraikannya, maka karena ditinggal mati kalau nggak salah, maka Fatimah mengatakan, wahai Rasulullah, ada dua laki-laki yang meminang aku. Yang pertama adalah Abu Jaham, yang kedua adalah Muawiyah. Maka Rasulullah menyebutkan aib dua-duanya. Adapun Muawiyah maka su'lukun la malalahu, dia orang fakir miskin, belum punya apa-apa, jangan dulu, belum siap. Adapun Abu Jaham maka dia itu adalah la yadau asaw an atiqih, yakni dharrab lin nisa, dia itu suka mukul perempuan, maka jangan nikah sama dia juga. Ingkihi Usamata, nikahlah dengan Usama saja. Usama orang baik ya, Usama ibnu Zaid ibnu Harithah, ini orang yang baik, maka kemudian nikah dengan dia atas usulan Rasulullah. Rasulullah menyebutkan aib, atau misalnya menyebutkan aib itu untuk mengenalkan orang atau menyebutkan sifat orang supaya tidak salah orang. Seperti para ulama menyebutkan, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam muadzinan ya, a'ma wa huwa Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah memiliki muadzin yang matanya buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Disebutkan aibnya buta matanya, maka ini tidak masalah, supaya tidak keliru orangnya. Bagaimana kelak hisab dari para aparat soal qisas karena tugas misalkan menembak pencuri yang kabur atau penembak jitu untuk hukuman mati, jazakumullahu khairan. Allahu alam, kalau memang ini adalah tugas yang diberikan, mudah-mudahan dia mendapat pahala. Ya. Apakah terhitung nisabnya untuk satu kali pencurian atau akumulasi dari beberapa kali pencurian? Ketika sekali mencuri yang ketahuan, jadi sekali kasus pencurian dan diketahui hal itu, maka itulah yang dihitung. Adapun kalau misalkan pertama mencuri sedikit, kedua sedikit lagi, ketiga sedikit dikumpulkan sampai nisab, maka bukan itu maksudnya. Jadi sekali mencuri kemudian ditangkap atau terbukti kemudian dihitung ternyata mencapai nisab, maka itulah yang dihukum potong tangan. Apakah jika seorang mengembalikan barang yang sudah dicuri tetap dihukum? Jawabannya ini bergantung, sampai enggak kasusnya kepada pemerintah, aparat. Sudah diproses enggak? Kalau ternyata belum diproses, kemudian minta maaf, pencurinya dan dikembalikan, maka tidak ada hukuman.
Dan ini pernah nanti akan disampaikan dalam hadis yang lain. Ada ketika seorang mencuri, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, sudah diproses, ternyata yang dicuri barangnya merasa kasihan kepada pencuri, maka datang kepada Rasulullah minta supaya digugurkan hukumannya. Maka Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, kenapa tidak sebelum disampaikan kepada saya? Jadi kalau sudah diproses tidak bisa dimaafkan, harus dihukum sebagaimana hukum yang syar'i. Allahu alam. Jadi kalau misalkan belum sampai kepada penguasa, belum dilaporkan, maka boleh dimaafkan. Apalagi kalau ada tanda-tanda dia ini taubat, menyesal dan semisalnya. Apakah orang gila masuk surga atau neraka? Insya Allah masuk surga. Ya, makanya harus sabar ketika ada salah satu anggota keluarga yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, akalnya kurang, ya, atau gila dan semisal. Ini ujian yang berat bagi keluarga. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan beratnya ujian disitulah letak beratnya pahala, besarnya pahala. Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung kepada besarnya ujian, ya. Sama dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu ketika meninggal dunia, maka mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan menyalin data atau mengcopy data atau informasi yang diambil dari internet, apakah termasuk menyalin? Tidak. Mereka share, maka itu pertanda bahwasanya mereka izinkan. Kecuali kalau ada tulisan di situ dilarang mengcopy. Nah, berarti tidak boleh. Ya, tapi kalau di-share umum, maka ini berarti boleh diambil. Kalau bisa kita menyantumkan referensinya. Ya, para ulama mengatakan berkahnya ilmu itu adalah ketika menyandarkan ilmu kepada orang yang mengucapkannya. Jadi kalau kita menukil ilmu ini dari siapa? Ditulis dari fulan. Ini perkataan Syekh fulan dan semisalnya. Supaya berkah ilmu kita. Dan supaya apa? Supaya tidak disangka kita ini yang hebat. Kadang-kadang ada orang menulis buku, ya, itu perkataannya luar biasa semua. Padahal dia hanya menukil saja, ngopi-ngopi saja. Orang menyangka ini tulisan karangan dia, karya ilmiah. Tapi hanya sekedar menukil saja. Ini tidak baik. Ya. Tapi kalau bisa dinukil atau dituliskan, ini adalah perkataan siapa dan seterusnya. Orang mencuri kotak amal, apakah dosanya tidak diampuni? Kalau bertobat ya diampuni. Tapi ingat, taubatnya itu 4 hal. Ya, yang pertama berhenti dari mencuri, yang kedua tidak mengulangi lagi, yang ketiga menyesal, yang keempat kembalikan. Ini yang penting. Ya, kalau nggak dikembalikan ya tetap dia tidak diterima. Apakah boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang mana walinya orang tua wanita tersebut menolak tanpa ada alasan yang syar'i, dan sedangkan si wanita tersebut ingin menikah? Lalu apakah sah nikahnya laki-laki dan wanita itu tanpa sepengetahuan dari orang tua wanita tersebut? Kalau memang walinya ini menolak tanpa alasan yang syar'i, apa alasannya? Pokoknya tidak senang gitu. Ada orang tua seperti itu? Kalau ada, maka sang laki-laki atau sang perempuan melapor ke kantor urusan agama. Ini solusinya. Maka kemudian kantor urusan agama biasanya memanggil orang tuanya, memanggil walinya yang sah. Ditanya, kenapa engkau menolak? Tidak boleh. Ya. Kalau tetap tidak boleh, tidak mau, pokoknya tidak ridho, tidak ada alasan, maka biasanya jatuh perwalian kepada laki-laki atau keluarga laki-laki yang terdekat selain bapaknya. Siapa dia? Mungkin pamannya, ya, atau mungkin kakaknya dulu. Kalau tidak ada semua, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim dari kantor urusan agama. Tidak ada masalah. Dan orang tua atau wali yang seperti ini menghalangi nikah anak perempuannya tanpa ada alasan yang syar'i disebut waliyu adlin, yaitu wali yang menghalangi anaknya menikah tanpa alasan yang syar'i, maka dilimpahkan perwalian kepada wali hakim. Di tempat kita ada kantor urusan agama, mereka ada orang-orang yang mengurusi pernikahan ketika tidak ada wali yang dianggap benar untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.